Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan nama saya Zevanya Gemeli dengan NIM 0805 138 2025091 dari kelas A. Baiklah, pada kali ini saya akan membuat suatu video laporan praktikum komputasi materi tentang pengenalan software 2, yaitu terdapat Surfer, SAS Planet, dan ODV atau Ocean Data View. Nah, tujuan praktikum kali ini kita dapat mengetahui software beserta fungsinya, dan kita juga dapat mengetahui hasil pengolahan data masing-masing softwarenya. Nah, yang pertama yang kita menggunakan itu Surfer 12, di mana kita harus ketahui dulu Surfer itu apa sih? Nah, Surfer itu merupakan salah satu perangkat lunak yang digunakan untuk pembuatan peta kontur dan pemodelan 3 dimensi yang berdasarkan pada grid. Nah, Surfer ini juga dapat menampilkan hasil pengolahan data arus, batimetri dalam bentuk 3D. Nah, Surfer ini juga tidak mensyarat perangkat keras ataupun sistem operasi yang tinggi. Oleh karena itu, Surfer ini relatif mudah dalam aplikasinya. Nah, dan juga dalam bidang oceanografi, Surfer ini banyak digunakan untuk mengolah data dan menampilkan data batimetri, topografi, arus, pola sebaran, dan sebagainya. Nah, selanjutnya juga kita menggunakan SAS Planet, yang dimana SAS Planet ini sendiri merupakan sebuah software open source untuk menampilkan dan mendownload citra satelit resolusi tinggi dari peta yang dikirimkan oleh layanan pemetaan seperti misalnya Google Maps, Big Maps, Yandex Maps, OpenStreetMap, atau juga Esri. Nah, selanjutnya juga ada Ocean Data View atau ODV, yang dimana perangkat lunak atau software ODV ini merupakan program aplikasi komputer untuk menampilkan secara visual atau plotting, secara interaktif, eksplorasi dan grafikal parameter oceanografi secara horizontal maupun vertikal berserta profil geoferensi lainnya. Nah, selanjutnya kita langsung saja dalam pengolahan datanya. Pertama kita membuka software Surfer 12-nya. Kita buka, ini sudah tampil softwarenya. Nah, software ini sendiri kita bisa buka langsung klik gridnya, lalu kita masukin data. Nah, datanya sesuai yang sudah kita download di Google Classroom. Nah, tapi untuk laporan ini kan datanya kita ubah dulu. Nah, kita masukin data batimetrinya. Datanya. Nah, kita harus masukin kolomnya sesuai kolom ABC-nya sesuai X, Y, Z. Nah, di kolom A itu kita harus masukin X, sedangkan kolom B itu kita masukin Y, dan kolom C itu kita masukin batimetrinya. Nah, grading metodenya kita menggunakan grading. Nah, setelah itu datanya akan muncul nilai-nilainya. Kalau misalnya nilainya nggak muncul, berarti data yang kita olah ini yang di kolom A, kolom B, kolom C-nya ini berarti salah. Nah, selanjutnya kita simpan data kita, terserah mau kita simpan ke dokumen mana, kita simpan dan memasukin ke dokumen. Selanjutnya kita klik save, setelah itu tinggal kita klik OK. Nah, ini akan muncul, lalu kita klik OK saja. Datanya mau kita simpan tidak, tapi saya mau aja. Nah, selanjutnya kita masukin datanya. Nah, kita buka map, lalu kita buka yang pertama konten. Nah, setelah konten kita masukin data tadi yang sudah kita simpan tadi. Klik open. Nah, ini udah tampil gambarnya. Selanjutnya kita bisa warnain pada petanya. Kita tinggal klik counternya ini, lalu kita klik bagian label ini, lalu kita checklist bagian fill counternya. Nah, udah muncul nih. Nah, tinggal kita ganti aja warnanya di bagian fill color. Nah, terserah kalian mau warnanya seperti apa. Mungkin saya ingin pilih warna graffiti saja ya. Nah, sudah muncul. Nah, selanjutnya kita juga bisa menampilkan color scale-nya. Nah, tinggal caranya kita checklist bagian color scale-nya. Ini udah muncul color scale-nya. Nah, selanjutnya kita masukkan database map-nya, yang dimana base map ini akan menunjukkan yang mana merupakan
batimetri di daerah mana. Nah, untuk memunculkan database mapnya ini kita pilih map, lalu kita klik new. Selanjutnya kita pilih base map. Dan kita klik base mapnya, kita cari kabelnya ya. Lalu kita klik. Nah, ini udah muncul peta Indonesia. Namun kita kan ingin memunculkan hanya lokasi batimetrinya. Nah, kita bisa tinggal kita drag aja yang bagian tidak kabelnya ke bagian atas konturnya. Nah, kita klik aja. Nah, ini udah muncul daerah pada batimetrinya. Nah, selanjutnya kita juga bisa kita klik dulu bagian ida kabelnya, lalu kita klik general, lalu kita klik bagian. Nah, kita kan ingin mewarnai daerah batimetrinya. Nah, caranya kita klik general, lalu kita klik bagian patternnya, kita pilih yang solid. Nah, udah muncul. Lalu kita juga bisa mengubah warnanya dengan cara kita pilih di foreground colornya. Nah, kita bisa milihnya warna apa, terserah yang kita mau. Saya ingin warna yang mungkin kelihatan di sini, warna ini gelap ya. Nah, oke. Selanjutnya kita bisa melakukan layout. Nah, mungkin kita juga bisa membuat namanya dulu. Nah, tinggal kita klik bagian ini yang ada tanda A-nya untuk teksnya. Kita klik, lalu kita klik sesuai nama pada peta ini. Visualisasi, batimetri, pulau, kontur, map. Nah, kita juga bisa mengubah desain namanya. Dan juga bisa mengubah ukuran tulisannya. Kita klik OK sebentar. Kita klik OK. Nah, bisa tinggal kita zoom aja. Kalau kita mau mengatur tempatnya ini, tinggal kita klik. Kita bisa atur. Nah, selanjutnya mungkin kita bisa tambahkan aslinya. Kita klik bagian tanda ini, simbol. Lalu kita klik simbolnya ini. Kita cari lambangnya. Kita pilih yang bagian Esri note ya. Esri note. Nah, ini ketemu. Setelah itu tinggal kita cari simbolnya. Tinggal kita besarkan aja. Kita atur sedemikian rupa supaya rapi. Nah, selanjutnya juga kita bisa menamakannya dengan nama kita, tambahannya. Saya kita bisa ubah.
Oke, udah muncul. Kita juga ingin masukkan tambahan logo musik, juga bisa dengan cara kita klik file, selanjutnya kita klik import, lalu tinggal kita cari aja logo musiknya. Tinggal kita klik, muncul logo musiknya. Kita lagi, nah, selanjutnya juga kita bisa menambahkan rectangle-nya. Itu optional saja, terserah kita mau buat rectangle-nya atau enggak. Nah, kita aja Nah, jika sudah, kita langsung saja selanjutnya buat yang data selanjutnya. Nah, cara menambahkan floatnya kita tinggal klik file, lalu kita klik new, baru kita klik bagian floatnya. Nah, maka akan muncul float baru. Nah, selanjutnya kita buka bagian map, klik new, lalu kita langsung pengelolaan selanjutnya itu kita menggunakan 3D wireframe. Kita masukkan lagi data meeting yang tadi, klik OK. Nah, ini udah muncul 3D wireframe-nya. Selanjutnya kita juga bisa menambahkan vertikal di bagian bawahnya dengan cara kita checklist bagian show vertikal lainnya. Nah, ini bakal muncul vertikal di bagian bawahnya. Nah, selanjutnya kita juga bisa menambahkan tulisan atau nama pertanyaan ini dengan cara kita sama kayak tadi yang di awal, kita tinggal klik teksnya aja. Cara klik teksnya tadi yang kita klik yang ada lambang A-nya. Nah, selanjutnya tinggal kita klik aja judulnya visualisasi trimetri pulau lintah 3D wireframe. Kita juga bisa mengubah tulisannya, misalnya mau gitu, mengubah aja rasanya. Kita ubah letaknya, lalu kita klik OK. Nah, dan juga kita bisa menambahkan identitas kita. Klik OK. Nah, kita juga bisa buat judulnya ini kita tebalkan. Nah, misalnya kita tadi lupa nebalkannya, kita bisa klik 2 kali bagian yang mau kita ubah. Jadi tinggal kita select. Nah, juga kita bisa tambahkan logo Unsri dengan cara kita klik file, lalu kita klik import sama seperti tadi. Nah, tinggal kita klik aja logo Unsri-nya. Kita juga bisa menambahkan .nc-nya dengan cara kita klik simbol ini, lalu kita klik dulu sekali, lalu kita klik juga bagian simbol yang sebelah kiri ini. Kita cari simbolnya itu Esri Note. Oke, udah ketemu. Kita pisahkan. Nah, kita juga bisa blok atau rectangle bagian gambarnya sama identitasnya. Itu opsional ya, terserah mau bikin atau enggak. Sama seperti tadi kita samain aja biar lebih rapi. Jadi nyata. Nah, kalau misalnya kita tadi mau lihat arahnya ini pada grafiknya ini, kita bisa klik bagian. Nah, kalau misalnya kita tadi mau lihat arahnya ini pada grafiknya ini, kita bisa klik bagian map, lalu kita klik trackball-nya. Nah, kita bisa melihat dari sisi mana. Mungkin supaya keterangannya kelihatan mungkin ini aja ya. Nah, selanjutnya kita lanjutin lagi rectangle-nya. Oke.
kita atur aja menurut kita rapi. Oke, sudah jadi, kita langsung saja selanjutnya ke data selanjutnya. Caranya kita tinggal buat plot baru. Caranya sama, untuk buat plot baru kita tinggal klik file, lalu kita klik new, lalu kita klik plotnya. Nah, ini akan muncul plot barunya. Kita langsung saja masukin datanya, kita klik map, lalu kita klik new, lalu kita klik bagian 3D surface-nya. Nah, setelah itu kita masukkan data bathymetry-nya. Maka ini udah muncul ya. Nah, untuk kita mau lihat sisinya, itu tinggal kita klik aja map, lalu kita klik trackball-nya. Dari sisi mana nanti yang lebih kelihatan ya. Selanjutnya kita bisa mengubah warnanya ini dengan cara kita klik general. Nah, kalau misalnya kita belum ngeklik pada gambarnya ini, maka kita nggak bisa mengubah warnanya atau mengubah di sini juga. Kita tinggal klik bagian gambarnya ini, atau juga bisa kita klik bagian 3D surface-nya ini yang ada tulisan ini. Kita klik, lalu kita klik general, lalu yang di bagian uppernya ini, nah kita bisa ganti. Nah, bisa ganti mau geologi atau mau graffiti. Nah, saya mau graffiti saja supaya. Nah, kita juga bisa menampilkan bagian bawahnya ini, partikel bawahnya atau bagian ya bawahnya. Dengan cara kita tunjukkan, kita checklist bagian show base-nya. Nah, terserah itu kalian mau menampilkan atau enggak. Nah, ya. Show base tadi juga kita bisa mengganti pada warnanya, warna di bagian bawahnya ini. Itu kita ingin menampilkannya ya. Kita juga bisa menampilkan color scale-nya dengan cara kita checklist bagian show color scale-nya ini yang di generalnya. Kita checklist. Nah, ini sudah muncul color scale-nya. Nah, selanjutnya juga kita bisa menambahkan laser node-nya. Sama seperti tadi, kita klik yang bagian simbol, klik sekali, lalu kita klik juga bagian simbol yang ada tulisan simbol ini. Kita cari node RC, laser node. Nah, sudah muncul. Cari simbolnya. Oke, tinggal kita perbesarkan saja, dibesarkan. Nah, selanjutnya juga kita bisa menambahkan jumlah tadi, atau juga bisa kita layout ini dengan cara rectangle-nya ini. Kita upload satu-satu. Kita juga bisa menambahkan identitas kita, nama atau juga judul tadi ya. Nah, judulnya itu visualisasi bathymetry Pulau Lingga dengan ini tadi 3D surface ya, 3D surface. Kita juga bisa mengubah fontnya ya. Lanjut kita tinggal nambahin identitas kita. Bisa ubah tulisannya biar lebih rapi. Lalu kita tambahkan logo unsrinya. Kita klik file, lalu import, dicari logo unsri. Oke, kemudian kita tentukan saja sesuai dengan namanya. Nah, kita bisa juga tambahkan rectangle-nya, teleport ini, bagian namanya. Ini lebih besar. Nah, selanjutnya kita kalau misalnya mau menyimpan file kita, cara exportnya itu tinggal kita klik pada bagian filenya, lalu kita klik export. Nah, ini udah muncul, lalu kita bisa simpan filenya, terserah kita menyimpan di bagian mana, di dokumen mana. Lalu kita bikin nama filenya.
Nah, pada tipenya itu kita bisa ganti, kita mau JPG atau PNG juga bisa formatnya itu. Saya ingin ganti jadi PNG aja. Nah, itu kita juga bisa langsung save. Nah, ini sesuai aja ini di sini. Tinggal kita klik copy aja. Klik oke. Selesai. Jadi sekian dari saya, mungkin hanya sampai sini saja yang bisa saya jelaskan mengenai video laporan praktikum komputasi kelautan. Jika ada kesalahan kata atau tidak berkenan, saya minta maaf. Sekian dari saya, terima kasih. Selamat pagi, selamat malam, selamat siang, selamat sejahtera bagi kita semua.